Pada tahun 2009 lalu, putri duyung sedang bermain-main di ombak dekat pantai. Henry Hudson, beberapa krunya pernah melihat putri duyung berenang di dekat sisi kapal mereka oleh Kapten John Smith. Dia kemudian menyadari bahwa wanita itu memiliki setengah badan yang mirip seperti ikan, bahkan Christopher Columbus. Lalu, apakah para penjelajah terkenal itu benar-benar melihat putri duyung? Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas pengakuan dari para penjelajah tentang keberadaan putri duyung di seluruh dunia. Seperti apa nantinya, pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Pada tahun 2009 lalu, sesuatu yang sangat aneh sempat menggemparkan sebuah kota di tepi laut daerah Kiryat Yam. Hal ini dimulai dengan hanya satu orang, tetapi segera setelah itu, lusinan orang lain yang juga melaporkan melihat pemandangan yang menakjubkan yang sama. Putri duyung sedang bermain-main di ombak dekat pantai. Penampakan putri duyung ini kemudian menjadi perbincangan halayak ramai. Dan seiring berjalannya waktu, laporan-laporan dari para saksi mata, hal ini kemudian menjadi sangat heboh sampai pemerintah setempat menggelar sayembara yang berbunyi apabila ada yang berhasil memotret putri duyung itu dan terbukti asli, maka orang itu akan diberi uang senilai $1 juta. Cerita-cerita tentang putri duyung telah ada sejak dahulu kala. Ceritanya muncul dari Serene Homer hingga Little Mermaid karya Hans Christian Andersen. Putri duyung biasanya digambarkan sebagai makhluk setengah wanita dan setengah ikan. Habitat mereka ada di laut dan terkadang diibaratkan sebagai seorang wanita yang berparas cantik. Putri duyung juga sering disebut dalam cerita rakyat masyarakat di daerah-daerah tertentu. Hal itu kemudian dipopulerkan dengan perkembangan budaya dan cerita putri duyung yang menjadi lebih terkenal karena mendapatkan adaptasi di film-film. Meskipun begitu, setiap cerita tersebut memiliki kesamaan, yaitu dianggap sebagai fiksi atau merupakan bualan belaka. Yap, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan keberadaan putri duyung sampai saat ini. Itulah kenapa tampak membingungkan ketika pemerintah di suatu daerah tertentu bahkan repot-repot menggelar sayembara untuk membuktikan keberadaan sosok mitos itu. Namun, terlepas dari semua itu, sebenarnya ada sebuah cerita yang cukup aneh tentang putri duyung, di mana sejumlah penjelajah yang paling legendaris dalam sejarah pernah mencatat penampakan putri duyung dalam perjalanan mereka. Henry Hudson terkenal sebagai orang Eropa pertama yang berlayar menyusuri sungai dan menjelajahi teluki yang sekarang menyandang namanya Hudson River di Amerika Serikat. Pada tahun 1608, Hudson mencatat dalam buku catatannya bahwa pada sebuah pelayaran, beberapa krunya pernah melihat putri duyung berenang di dekat sisi kapal mereka. Para pelaut itu mengklaim bahwa mereka melihat dengan jelas penampakan putri duyung itu. Bahkan mereka juga menggambarkan bentuk fisiknya dari pusar ke atas. Punggung dan payudaranya seperti wanita, tetapi ketika dia menyelam di bawah air, ada ekornya yang mana ekor itu seperti ekor lumba-lumba. Pada tahun yang berbeda, cerita juga datang dari pelayaran yang dipimpin oleh Kapten John Smith ketika dia berlayar di sebuah pulau di Hindia Barat.
dia mengaku melihat seorang wanita yang tengah berenang. Pada awalnya, John Smith mengira kalau wanita itu hanyalah wanita biasa. Namun, hal aneh mulai menarik perhatiannya. Dia menggambarkan kalau wanita itu memiliki rambut berwarna hijau yang unik. Semakin lama, dia memperhatikan, dia kemudian menyadari bahwa wanita itu memiliki setengah badan yang mirip seperti ikan. Bahkan, dari semuanya, sosok penjelajah paling terkenal di dunia juga punya cerita tentang pertemuannya dengan Putri Duyung. Pada tanggal 9 Januari, tepatnya di tahun 1493, Christopher Columbus mengaku bahwa dia juga melihat penampakan 3 sosok wanita yang berenang di laut. Ketika Columbus berlayar di dekat Republik Dominika, penggambaran yang dia sampaikan tentang sosok itu hampir mirip seperti yang diceritakan oleh Kapten John Smith dan Kapten Henry Hudson. Lalu, apakah para penjelajah terkenal itu benar-benar melihat Putri Duyung? Secara teknis, jika menyebut tentang penemuan Putri Duyung, sudah pasti yang pertama menemukannya haruslah para penjelajah. Secara, mereka adalah orang-orang yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Dan jika Putri Duyung memang hidup di laut, pastinya dalam beberapa kesempatan para penjelajah itu pasti akan melihat mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kisah mereka bisa dipercaya? Sebenarnya, kisah Smith mungkin hanyalah fiksi. Referensi paling awal yang dapat dilacak tentang pertemuan Kapten Smith dengan Putri Duyung berambut hijau adalah artikel dari surat kabar pada tahun 1849 yang ditulis oleh Alexander Dumas. Alexander Dumas sendiri merupakan penulis cerita fiksi The Three Musketeers. Diyakini cerita tentang Putri Duyung yang ditulis oleh Dumas adalah sebuah cerita yang ditambah-tambahkan agar dapat mempopulerkan ceritanya sendiri. Di sisi lain, para sejarawan juga menjelaskan tentang kasus Columbus dan Hudson. Penampakan Putri Duyung yang dilihat Hudson dan Columbus mungkin hanyalah manatee yang merupakan seekor mamalia laut yang masih satu kerabat dengan dugong. Para sejarawan bahkan menambahkan bahwa segala hal tentang Putri Duyung yang dilihat para pelaut kemungkinan besar adalah bentuk imajinasi saja. Pelayaran yang dilakukan dalam penjelajahan terkadang memakan waktu berbulan-bulan dan tentu saja hal tersebut sangat melelahkan. Dikarenakan stresnya pikiran para pelaut, mereka salah mengira kalau manatee adalah Putri Duyung. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Pada penjelasan tadi, ada pemerintah yang sampai repot-repot mengadakan sayembara fotografi Putri Duyung, di mana mereka akan memberikan uang $1.000.000 kepada siapa saja yang berhasil memotret penampakan Putri Duyung, yang kemudian fotonya asli tentunya. Ternyata hal tersebut hanyalah upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Bahkan kabarnya mereka cukup percaya diri bahwa tidak akan ada yang bisa mendapatkan foto tersebut, sehingga uang hadiahnya pun belum disiapkan sama sekali. Jadi apakah menurutmu Putri Duyung itu benar-benar ada? Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.